terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua Program Studi di Lingkungan Teknik Sipil, yang kami hormati para sesepuh, para senior, ya, profesor, dan teman-teman dosen di Teknik Sipil dan Lingkungan, dan juga tamu undangan, ya, dan para peserta acara Open Campus untuk bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, pada pagi yang cerah, ya, di Jogja lumayan cerah. Kita semuanya masih mendapatkan banyak sekali nikmat dan karunia dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berjumpa secara daring dalam acara Open Campus ini. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi acara Open Campus ini saya rasa sebuah acara yang luar biasa yang diselenggarakan oleh Teknik Sipil dan Lingkungan, ya. Dan kita bersyukur ini salah satu dampak positif dari pandemi COVID-19, ya. Karena adanya pandemi itu, kita tidak bisa mengadakan acara secara luring, tetapi kita adakan secara daring. Tetapi dampaknya adalah acara ini dapat diikuti oleh banyak peserta. Ya, saya lihat sudah 123 partisipan yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan bertambah terus. Karena biasanya acara-acara semacam ini yang diselenggarakan di UGM maupun dari fakultas, ya, bersama-sama juga prodi, itu kita adakan luring. Kita harus berkunjung ke satu kota, itu sangat terbatas sekali. Tapi hari ini bisa diikuti oleh banyak sekali peserta yang saya yakin ini berasal dari penjuru tanah air. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami Fakultas Teknik menyambut, ya, Bapak Ibu, teman-teman yang nanti akan tertarik untuk melanjutkan studi kita di kampus kita tercinta ini. Ya. Karena apa? Karena menjadi tugas mulia buat kami, ya, untuk ikut mencerdaskan bangsa ini, dan juga tugas mulia bagi teman-teman semua yang nanti akan tertarik untuk mendaftar di prodi kita, ya, S2 dan S3. Karena penduduk Indonesia ini yang punya kesempatan untuk kuliah itu masih sangat sedikit sekali, ya. Apalagi juga indeks pendidikan Indonesia itu tadi pagi sempat saya cek di internet itu ranking 5 di negara ASEAN, ya, dan ranking 108 di dunia, ya. Jadi kita bisa membayangkan seperti apa kira-kira kondisi pendidikan kita di Indonesia. Sehingga nanti dengan hadirnya teman-teman semua yang punya minat untuk sekolah lanjut, itu menjadi satu hal yang sangat kita harapkan dan akan membawa banyak manfaat. Nah, di Indonesia sendiri, ya, ini sering saya sampaikan di beberapa forum, tadi pagi juga saya cek lagi update datanya, itu dari jumlah penduduk Indonesia yang 170-an juta itu, yang berusia kuliah, ya, berusia untuk pendidikan tinggi itu antara umur 18 sampai 23-24 lah, itu 24 tahun, ya, itu jumlahnya sekitar 26 juta, jadi 10% kira-kira. Tetapi kalau nanti teman-teman cek di PDDikti, ya, tadi pagi saya cek itu, jumlah mahasiswa yang existing sekarang ini hanya antara 6 sampai 7 juta. Ya. Artinya hanya sekitar 25% dari orang-orang yang seharusnya kuliah itu bisa kuliah. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semuanya untuk meningkatkan kualitas, ya, manusia Indonesia melalui pendidikan. Nah, sehingga nanti saya berharap mudah-mudahan dari forum yang mulia ini, yang baik ini, nanti teman-teman bisa tertarik dan kemudian bergabung dengan Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, yang di sana banyak sekali para pakar, ya, profesor yang akan menjadi dosen dan pembimbing bagi teman-teman semuanya. Dan juga berbagai kemajuan yang sudah dicapai akan mendukung, ya, ketercapaian dari kesuksesan studi teman-teman semuanya. Saya rasa mekaten sambutan dari saya, jadi kami sampaikan terima kasih dan apresiasi, ya, kepada Pak Kadep dan jajarannya di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan yang sudah menyelenggarakan acara ini, yang saya yakin akan banyak membawa manfaat buat kita semua.
Dan juga kami sampaikan terima kasih dan apresiasi ya kepada para peserta, ya para pembicara yang nanti akan hadir. Dan mudah-mudahan acara ini bisa sukses sampai nanti berakhir. Sekian sambutan dari kami. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Waziz Wildan untuk sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan dari Advisory Board DTSL Fakultas Teknik UGM. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari beliau. Beliau adalah lulusan Sarjana Teknik Sipil dari Fakultas Teknik UGM, kemudian juga pernah meraih gelar profesi insinyur dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, meraih Insinyur Profesional Utama atau IPU dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), kemudian diploma postgraduate dari Institut Perkeretaapian dan Transportasi Publik Universitas Innsbruck, Austria, kemudian juga Master Sains dan Rekayasa (MSc) di bidang perencanaan dan rekayasa transportasi dari Institut Ilmu Transportasi Universitas Leeds, Inggris, dan program doktor Ilmu Manajemen Strategik dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di bidang investasi ketenaga listrikan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Advisory Board DTSL Fakultas Teknik UGM periode 2021-2026, Dr. Insinyur Heru Dewanto STMSC Eng, IPU ASEAN Eng, disilahkan. Bapak Heru, silahkan bisa di-unmute terlebih dahulu audionya. Suaranya. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam warahmatullahi untuk kita semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat bertemu di pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, segenap dosen dan pengajar, dan yang saya banggakan calon peserta program pendidikan S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada, Departemen Teknik Sipil. Saya seperti disebutkan tadi mewakili Advisory Board. Kami yang duduk di Advisory Board memiliki satu kesamaan, yaitu kami merasa bahwa masa-masa kami di UGM, di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan adalah masa-masa yang rewarding, masa-masa yang membeli begitu banyak bekal ilmu pengetahuan, bekal pendidikan, bekal karakter, dan segalanya. Untuk itulah maka kami semua punya satu tujuan, yaitu mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh Departemen Teknik Sipil dan UGM, sehingga kami masing-masing tiba di titik di mana kami berada saat ini. Itulah komitmen kami, ikhtiar kami untuk memberikan yang terbaik kembali kepada Universitas Gadjah Mada dan Departemen Teknik Sipil yang telah begitu banyak berjasa dalam membentuk karakter dan membekali kami dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya seperti tadi disebutkan, seingat saya mungkin sudah 5 kali di wisuda di berbagai perguruan tinggi, dan mungkin juga sudah 5 kali menyanyikan Godeamus Igitur. Namun saya harus katakan di Gadjah Mada lah universitas di mana Godeamus Igitur saya nyanyikan dengan penuh bangga, penuh kenangan, penuh sukacita. Saya juga pada waktu memutuskan untuk mengambil pendidikan lebih lanjut, yaitu S2 dan khususnya S3, saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Karena sebetulnya saya lebih banyak berkecimpung di dunia profesional dan di dunia bisnis. Sehingga pendidikan S3 barangkali tidak terlalu relevan. Jadi pada saat akhirnya saya memutuskan pendidikan S3, dan di tengah pendidikan S3 tersebut,
Saat-saat yang kritis saya selalu beberapa kali bertanya kepada diri sendiri, apa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus susah-susah mengambil S3? Tapi setelah saya menyelesaikannya, dan sekarang saya harus katakan bahwa pendidikan lanjut S2 dan S3 tidak hanya memberi kita bekal pengetahuan, karena S3 sesungguhnya adalah pendidikan yang sangat berbeda dengan S2 dan S1. Di sana kita menemukan teori baru, sehingga pola pikir kita juga pada akhirnya terbentuk. Dan itu ternyata sangat membantu saya di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai profesional dan sebagai pengusaha. Dan akhirnya pada saat saya terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, yang seragamnya saya pakai pada pagi hari ini untuk menunjukkan posisi yang saya emban pada hari ini, disitulah saya merasa bahwa pendidikan S3 ini betul-betul bermanfaat, betul-betul membantu saya di dalam melaksanakan tugas-tugas saya. Di dalam dunia internasional, untung saya S3, karena pada saat saya dipilih menjadi presiden dari Asosiasi Pendidikan Teknik se-Asia Pasifik, yang mana isinya adalah para profesor dan doktor, untunglah saya adalah S3. Nah, itu adalah gambaran betapa S3 dan S2 adalah pendidikan yang kedepannya juga akan menjadi sangat instrumental di dalam persaingan sumber daya manusia. Ke depan kita tahu kompetisi semakin ketat, kita menyambut Society 5.0, di mana Society 5.0 bertumpu pada ilmu dan teknologi yang ada di revolusi industri 4.0. Karena itulah bekal pendidikan postgraduate S2 dan S3 menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk bisa berdaya saing, bagi kita untuk bisa memiliki competitive advantage. Karena itulah saya mengajak teman-teman semua, Bapak dan Ibu, calon peserta program S2 dan S3 untuk tanpa ragu-ragu bergabung bersama Departemen Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Saya lulusan saya anggota alma mater dari 3 universitas terbaik di Indonesia. Gadjah Mada, ITB, dan Universitas Indonesia. Namun saya katakan Gadjah Mada ada di hati saya yang paling dalam. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.